pekerjaan Bapak. Baca Yohanes 5 nomor 29, Yohanes 8 nomor 29. Bapak yang mengutus aku, mengasihi aku, tidak membiarkan aku seorang diri, berarti aku berdua. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dalam hatinya. Baca nomor 18-nya. Nomor 19-nya. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Jika aku bersaksi tentang diriku, kesaksianku itu benar, sebab aku bersaksi bukan seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan juga Bapa yang bersaksi tentang aku, berarti 2, aku dan Bapa 2. Sekali lagi saya tanya, mana perintahnya menyembah Yesus? Ada enggak? Aku dan Bapa adalah 2, itu Yohanes 10:30 ya, aku dan Bapa adalah 1, Yesus yang ngomong. Itu satu visi, satu misi, bukan satu hakikat. Eksegesi ini namanya. Eksegesi apa? Kau baca Yohanes 8. Bisa? Berani Anda baca? Yohanes 8 Anda berani baca? Nomor 29 berani? Mau tanya dulu. Lah, kalau ketahuan. Kamu ketahuan. sabar, aku mau tanya dulu. Boleh dong? Ya, apa yang Anda ingin tanyakan? Sekarang di mana perintah untuk mencium batu Hajar Aswad? Ada jelas. Oke, di mana? Hadisnya jelas. Oke. Jelas adanya perintahnya. Dasarnya Mencium Hajar Aswad dasar itu kalian itu hadis apa menghapuskan Al-Quran? dosa. Ada perintahnya. Surah Al-Maidah ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tidak ada yang umat Islam lakukan tanpa perintah. Fattabi'uni, ikutilah aku. Nabi Muhammad melakukan, kami melakukan. Yesus melakukan Natal enggak? Tidak. Yesus ke gereja enggak? Tidak. Pertanyaan Yesus saya menyembah Yesus Oke. enggak? Tidak. Yesus makan babi enggak? Tidak. Yesus tidak bersunat enggak? Tidak. Jadi siapa makhluk yang memerintahkan kalian menjadi Kristen? Ayo, jangan gengsi. Oke, saya jelasin Akui, ya. akui, Ya, saya akui. jelasin ya. Itu pemikiran, Silakan. pemikiran yang Silakan. sangat dangkal ketika agama mendilihat Dangkal. sebagai boleh tidak boleh, perintah tidak perintah. Oh, harus kan Matius 28. Sabar dulu. Matius 28 nomor 20. Ajarlah Saya jelasin mereka, dulu. ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Oke. Berarti kalau Kristen ini melakukan perintah Yesus, berarti harus ada tertulis perintah Yesusnya. Tapi kalau tidak tertulis, berarti murni menjalankan perintah makhluk yang keluar dari kubur ini. Supaya kita tahu bahwa yang keluar dari kubur, supaya kita tahu bahwa yang keluar dari kubur ini adalah anak Maria, kita harus sinkronkan antara perintah anak Maria dengan perintah makhluk ini. Ada nggak perintah anak Maria untuk orang beribadah hari Minggu? Ada nggak? Oke, sabar. Karena poinnya belum saya sampaikan. Poin saya adalah gini. Sekarang saya tanya kamu. Ada nggak Bertanya, katanya mau nyampaikan poin. Iya, ini poinnya itu bentuknya pertanyaan. Oh, silakan. Ada nggak perintah Al-Quran kamu boleh live terus ngomongin agama orang, menghina agama orang, itu ada perintahnya nggak? Aku tanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia. Boleh nggak Serulah TikTok manusia di Al-Quran? kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Ini ungkapan Anda ini, ungkapan Anda ini adalah ungkapan putus asa. Kenapa ungkapan putus asa? Karena makhluk yang keluar dari Putus kubur asa? itu sabar, memerintahkan kepada Anda untuk menjadikan saya menjadi pengikutnya. Tapi sorry lade, saya nggak mau karena saya tahu yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Lari-lari kamu jawab pertanyaan saya. Enggak lari dong. Ada Lari nggak dong. perintahnya mengajarkan kebenaran? Ud'u saya, ila sabili ada nggak? rabbika. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perintahnya jelas kok. Sekelompok dari antara kalian, segolongan dari kalian hendaklah ada yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Inilah orangnya, salah satunya. Masa menyembah dari kuburan, orang datang dimurtadkan, habis itu disuruh ke gereja nyembah makhluk kuburan. Harus kami larang itu ajaran yang tidak pernah diajarkan Yesus.
Makanya Anda kepepet. Ada nggak Yesus anak Maria mengajarkan ke gereja menyembah anak Maria? Ada? Nggak ada. Berarti yang keluar dari kubur, yang mendatangi kalian dalam bentuk bisikan-bisikan sehingga kalian kompak hari Minggu menyembah Yesus Kristus, itu bukan anak Maria. Udah, Anda turun. Anda sudah. Thank you. Kasihan. Saya kasihan. Kalau sudah teraniaya, logikanya kasihan. Saya nggak tega, abang. Saya nggak tega. Kalau sudah teraniaya, logikamu udah hancur, hatimu sudah luluh lantak, otakmu sudah malu, pilu gitu. Nggak tega kalau masih di sini. Kamu tinggal pikirkan saja, renungkan saja. Ternyata selama ini 2000 tahun kalian melakoni prosesi rutinitas ritual keagamaan tidak berdasar terhadap perintah Rasul Yesus alaihi salam. Halo, semangat malam. Selamat malam, bos. Ya, dari sekte mana? Hah? Dari sekte mana? Buka kamera. Buka dulu maskernya, bang. Nggak perlu ribut dengan masker saya. Kamu perlu ribut dengan otak saya aja, jangan dengan masker. Ribut dengan muka saya. Silakan. Buka kamera, silakan. Buka dulu kak maskernya, bang. Bersama-sama. Ya sudah, kalau nggak bisa, saudara dibawa. Kalau nggak bisa, saya nggak maksa. Silakan. Kalau memang nggak bisa, silakan dibawa. Masih banyak Kristen yang mau diskusi. Oke, silakan yang lain naik. Nggak usah emosi. Anda bertanya Islam, saya jawab. Nggak perlu terlalu gimana kali. Ini diskusi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang selama ini berada pada poin kegelapan, kan gitu. Santai aja. Ini diskusi untuk menyelamatkan. Halo Bang John. Dari sekte mana? Bang John, buka kameranya bang. Hai, kenapa lari? Halo teman-teman, silakan. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh makhluk menjadi pengikutku. Siapakah dia ini? Yang minta orang makhluk semua jadi pengikutnya. Siapakah dia? Selamat malam. Ketemu lagi kita, Bang. Iya, ketemu lagi. Iya. Kenapa tadi malam saya diturunin? Nggak berani kasih naik saya lagi. Buka kamera biar kita ingat abang yang mana gitu. Semangat malam, saudara Beceng. Halo. Di Islam kan perintahnya jelas. Menyembah kepada Allah perintahnya. Ibadah Jumat perintahnya ada. Puasa perintahnya jelas dari Allah. Sholat perintahnya dari Allah. Semua yang kami lakukan ada perintahnya dari Tuhan yang kami sembah. Sekarang Matius 28:20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah sekarang kalau ada nih orang yang Islam disuruh murtad nih ke gereja, bertanya dulu dong, ada nggak perintah Yesus anak Maria untuk ke gereja? Nggak ada rupanya. Yang murtad ini disuruh kemudian menyembah kepada yang bernama Yesus Kristus. Ada nggak perintah dari Yesus Kristus menyembah dirinya? Tidak ada rupanya. Jadi yang memerintahkan kita untuk menjadi Kristen itu siapa? Yang memerintahkan kita untuk menjadi Katolik itu siapa? Yang memerintahkan kita melanggar seluruh Taurat itu siapa? Yang memerintahkan kita mengkitabkan perjanjian baru itu siapa? Yang memerintahkan kita makan babi siapa? Kan harus jelas. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, siapa yang memerintahkan itu? Siapa? Yesus tidak pernah rupanya.
Tadi saya beberapa orang yang saya wawancarai. Enggak, tidak, bukan, tidak, bukan, tidak. Bukan Yesus. Lalu siapa yang keluar dari kubur itu dan berkata, "Kai didakste taus nakan naon olah osasas eko postaksei." Itu siapa yang mengatakan itu? Itu siapa? Siapa yang mengatakan ucapan itu? Kalau ternyata anak Maria tidak pernah. Halo saudaraku, silakan buka kameranya. Kita diskusi baik-baik. Oke, Bang. Ya. Oke. Nah, gitu. Cakep abang ini. Wah, kayak keturunan Tionghoa. Apa tadi ini? Apanya, Bang? Apa tadi permasalahannya? Permasalahannya Matius 28, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku, baptislah dia dalam nama Bapa, Anak dan juga Roh, perintahkanlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepada kalian. Nah, ada nggak perintah Yesus menyembah Yesus? Kalau menyembah dia sih nggak ada, Bang, sebenarnya. Nggak ada. Lalu yang memerintahkan kalian menyembah yang kalian sebut Yesus itu siapa? Kami nggak ada memerintah, Bang, untuk menyembah dia. Siapa yang memerintah? Nggak ada. Terus kalian lakukan itu, kalian dalam keadaan tidak sadar. Sadar. Nah, berarti ada yang membisikkan di hati-hati kalian sampai kalian mau ke gereja hari Minggu menyembah yang namanya Yesus. Kami ke gereja nggak menyembah, Bang. Menyembah ngapain? Lalu kalian ngapain di gereja? Kami memuji Tuhan. Tuhan yang mana yang kalian puji? Sekarang abang saya tanya, kalau sistem menyembah ini, menyembah sujud itu menyembah ke tanah atau gimana, Bang, itu sebenarnya? Ya tergantung Tuhannya perintahkan apa. Kan Kami Yesus ke gereja melakukan nggak juga menyembah. sujud. Yesus sujud dalam menyembah Tuhannya. Bukan sujud, tapi secara duduk, Bang, begini. Bukan Sujud bukan langsung Yesus, baca tanah. Matius 26 nomor 39. Lalu Yesus maju sedikit ke depan, mengangkat tangan, berdiri, lalu sujud. Sujud, bukan duduk. Nah, sekarang kalau kalian ke gereja, siapa yang kalian sembah? Siapa yang kalian ibadahi? Siapa yang kalian puji? Memuji Tuhan, memuji Yesus. Nah, mana perintah anak Maria memuji dirinya di dalam gereja? Yesus itu, Bang, bukan untuk dipuji. Dia datang ke bumi bukan untuk disembah-sembah, bukan untuk dipuji. Lalu yang memerintahkan kalian memujinya siapa? Ya, Bapak di surga. Tolong tunjukkan dalilnya, silakan. Seluruh agama, Bang, ya. Karena seperti yang dibilang tadi Bang Rai tadi yang sebelum saya naikkan, Yesus itu satu dengan Bapa. Kita menyembah Yesus sama aja menyembah Bapa di surga, kan gitu, Bang. Ya, Yesus pernah perintahkan, kayak ini masalahnya, yang makhluk keluar dari kubur ini tidak pernah kemudian sinkron dengan ajaran Yesus. Yang keluar dari kubur memerintahkan menyembah dirinya, sedangkan Yesus tidak pernah memerintahkan menyembah dirinya. Yesus, Bang, nggak perlu diminta-minta menyembah, nggak harus. Lah, terus faktanya kalian melakukan itu di hari Minggu? Ya karena kami memuliakan namanya, kami memuji dia karena dia Tuhan. Ya udah. Nah, karena dia Bapak. Tuhan. Yang memerintahkan siapa? Kan ada yang memerintahkan itu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Dia kan yang memerintahkan? Emang harus diperintah, keagamaan ini bukan harus diperintah loh, Abang. Itu Matius 28 nomor 20. Coba itu Bang baca sekali biar saya dengar, Bang. Bang baca dulu itunya, Matius 28. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah Yesus apa, Bang? Perintah Yesus menyembah kepada Elohim. Di mana itu dalilnya? Matius 17 nomor 3.
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, menyembah Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Nah, datang kalian aneh. Sama saja. Kok justru menyembah kepada sosok Yesus? Siapa yang ngajarin? Dengan Bapak loh, Satu dengan Bapa, tapi kalau dia satu dengan karena Bapa, satu dengan Allah di surga. kalau dia satu dengan Bapa, kenapa kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Berbuat apa itu, Bang? Masalahnya di mana? Apa yang berbuat dari apanya di mana? Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Terus? Nah, ya mana bapaknya di situ? Katanya satu dengan Bapak. Kalau dia Bapak berarti tidak mungkin dia mengucapkan kata itu. Kalian yang menganggapnya yang satu. dipermasalahkan di situnya. Yang dipermasalahkan di sini, makhluk yang keluar dari kubur ini siapa? Ya Yesus. Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya. Kalau itu Yesus. Yesus Bang, Yesus itu nggak memerintah harus sembah saya, harus sembah saya, bukan seperti itu. Itu anak Maria memang enggak. Tapi yang keluar dari kubur ini memerintahkan. Menurut abang Yesus berapa maksudnya? Ada 5 atau berapa? 110? Banyak. Kok banyak? Menurut Yesus, bukan menurut saya. Mana dalilnya, Bang? Mana dalilnya? Matius 24. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yesus berpesan kepada orang Yahudi muridnya, bukan kepada kalian, orang Yahudi. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nomor 24-nya, Kristus palsu, Yesus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat, tanda dahsyat dan kekuatan-kekuatan. Sekiranya mungkin dia menyesatkan banyak orang. Bukan ayat Bang tentang nabi palsu. Kristus palsu. Nabi palsu, bukan nabi palsu. Matius 24 itu Kristus palsu. Kristus palsu. Dan nabi-nabi palsu. Kristus palsu, Yesus palsu. Kristus itu gelar siapa? Kristus itu gelar siapa? Yesus. Nah, kalau dia Kristus palsu berarti Yesus palsu kan? Kristus palsu, maksud abang gimana nih? Tadi katanya Kristus itu Yesus. Betul? Kristus ya. Nah, sekarang kalau Kristus palsu berarti Yesus palsu kan? Dari mana datanya palsu? Kok bisa palsu? Kan Kristus palsu kan katanya tadi yang Kristus ini cuman Yesus. Maksudnya ayat itu, Bang, di situ ayat itu termasuk kan situ kan penyesat, Bang. Ya memang penyesat ini memakai nama Yesus. Penyesatnya mengaku-ngaku Yesus tapi bukan Yesus. Ya, Bang, maksudnya Bang itu berhati-hati, kan itu berhati-hati ayat itu. Orang Yahudi diminta berhati-hati kepada Yesus palsu. Cuma orang Yahudi, Bang, untuk semua manusia. Kata siapa? Itulah kalian. Yesus itu berbicara hanya kepada Bani Israel. Tidak pernah Yesus berbicara kepada di luar Bani Israel. Kan sudah dibilang, Bang, karena Bang tadi yang baca ayatnya tadi. Jadi kalau Nah, itulah yang saya katakan, itu bukan Yesus. Yang keluar dari kubur itu bukan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, itu bukan Yesus. Terus kata siapa? Ya, itulah yang ditanya, siapa dia yang mengaku Yesus ini?
Kan Yesus berpesan Ada kepada yang muridnya kamu agar mengakui. waspada kepada. Cuma satu. Loh, tadi dibaca dalilnya Kristus palsu, kok cuman satu. Penyesat datang memakai namaku. Penyesat itu berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya bernama Yesus, bergelar Kristus. Kan itu ayat. Lengkapnya Yesus Kristus, tapi palsu. Maksudnya loh Bang, ayat itu untuk berhati-hati kan? Kan itu berhati-hati Bang untuk ke depannya. Maksudnya itu loh Bang, bukannya maksudnya dia Kristus palsu. Berhati-hati Contohnya untuk orang gini, Bang. Yahudi. Orang Yahudi abad pertama berhati-hati Ya, Bang, dengar. kepada makhluk yang ngaku Yesus. Sedangkan kalian tidak berhati-hati karena kalian tidak dikenal Yesus. Bukan kalian yang menerima pesan itu. Murid Yesus yang berhati-hati. Kalau Kristen enggak, malah menyembahnya. Makhluk yang mengaku Yesus itu malah kalian sembah. Makanya orang Yahudi sekarang itu Terus tidak apa jadi tadi lagi? Kristen. Begitu saudaraku. Iya, Bang. Jadi gimana? Tadi kan Abang kasih 5 poin. Tadi kan pertama ini, yang 4 poinnya apa lagi tadi Bang itu yang dibahas. Kita kan seringan ini Bang. Ya, Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Kalian makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja menyembah Yesus. Kalian lakukan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan jangan bersunat. Kalian tidak bersunat. Yesus tidak mengajarkan Kalau kemudian Natalan. Kalian Natalan. Jadi banyak poinnya nih Bang. Oh iya. Kan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan, memerintahkan poin-poin kekristenan. Kenapa Bang bilang poin kekristenan Bang? Di mana Bang tahu? Yesus kemudian menyebut Kristen, gereja, Natal, pendeta, pastor, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia? Di mana Yesus mengajarkan itu? Semua itu nggak pernah. Terus di mana Nabi Muhammad mengajarkan surat ini? Kan Oh, Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran mulai dari surah Al-Alaq, Al-Fatihah sampai kepada surah An-Nas. Itu Nabi Muhammad semua yang mengajarkan. Sekarang Terus kami ada nggak perintah Nabi? Ada. Oke lanjut Bang, lanjut. semua yang umat Islam lakukan itu perintah Nabi Muhammad. Semuanya. Karena dia datang di atas muka bumi bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Diperintahkan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka agar mereka kemudian berfikir. Nah, itu perintah. Nah, sekarang Matius 28:20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Kalau ternyata Yesus tidak pernah memerintahkan makan babi dan kalian makan babi. Kalau Yesus tidak pernah memerintahkan ibadah minggu, kalian ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja, kalian ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan tidak bersunat, kalian tidak bersunat. Yesus tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen, kalian menjadi Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan Natalan, kalian Natalan. Berarti yang keluar dari kubur bukan Yesus asli. Ternyata jadi dengar Bang ya, saya jujur ini ya. Soalnya kan saya kan udah lama dengar Abang ini di TikTok. Tapi benar juga ya. Abang sebenarnya itu cerewet. Enggak satu-satu ngomongnya. Jadi saya kan tanggapi satu dulu Bang ya. Tadi nomor 2 tentang makan babi kan Bang. Ya, silakan. Tadi Abang bilang tetangga makan babi, ternyata Kristen makan babi kan Bang. Tapi Ada nggak Yesus mengajarkan itu makan babi? Agama. Ada nggak Yesus mengajarkan makan babi? Ya. Nggak putus-putus. Kalau di itu Bang, menurut makan atau nggak makan babi Bang, kalau di Islam itu
masalah makan itu khusus orang Israel bang sebenarnya. Berarti kalian bukan pengikut Yesus kan? Iya kan? Ya, Yesus datang untuk menggenapi. Menggenapi itu yang haram jadi halal gitu maksudnya? Bukan. Haram, babi haram ketika digenapi jadi halal gitu. Kan sekarang emang ada Yesus dari Yesus yang malah makan itu ada di perjanjian baru. Ada di pernyataan Yesus di dalam Matius 5 nomor 19, Lukas 16 17. Mana, Bang? Barang siapa yang meniadakan haramnya babi. Baca Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dari Taurat itu lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat paling rendah dalam kerajaan langit. Tuh, Salah aku bang ya. ancaman Yesus. Itu ancaman Yesus. Barang siapa yang menghalalkan babi, Bilang cak. itu ancaman Yesus. Barang siapa yang menghilangkan setitik dari Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah paling hina di kerajaan langit. Nah, coba kau haramkan, coba kau hilangkan haramnya babi. Menurut Yesus kau di mana? Hah? Gimana tadi bang? Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat di dalam kerajaan. Kalau orang menghilangkan haramnya babi dan mengajarkan kepada orang lain, menurut Yesus orang itu menempati tempat terhina atau tidak? Kalau di perjanjian baru bang, perintah Yesus itu cuma satu bang. Gak ada perintah Yesus. Udah. Makan babi. Ya udah. Silakan Anda makan babi. Yang pasti kami umat Islam tahu bahwa Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Ternyata yang kalian ikuti makan babi bukan Yesus anak Maria, tapi sosok lain. Dah. Coba yang naik yang sedikit berilmu, silakan. Jangan yang tidak paham Bible tapi cuman selera nafsunya doang. Halo, semangat malam saudara Gultom, sorry. Silakan. Halo. Buka kamera. Gak bisa buka kamera. Semangat malam saudara Gultom. Dah nggak ada suara. Turun di bawah bang. Di bawah aja. Jangan lupa cebokin babinya. Saudara Samuel Pratama Ginting Tandilinti Mingkondong Diobela, selamat malam. Ya, selamat malam. Bisa buka kamera Bang Ginting. Ya, dari mana saudara, Katolik atau Protestan? Protestan. Baik, sudah dengarkan tadi? Belum. Nah, ini ada yang keluar dari kuburan mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Siapa yang memerintahkan kalian kemudian untuk menjadi Kristen? Ya teman-teman yang didatangi misionaris untuk dimurtadkan, tengoklah ini ya kan ya.
Mereka datang, mari kita masuk Kristen, mari kita masuk Kristen, karena tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Mari kita, setelah kita ke Kristen, kita ke gereja, kita makan babi. Oke, yang sudah bersunat mungkin disuruh sambung kulupnya dengan paha ayam. Terus apalagi, enggak lagi kita sholat, enggak lagi puasa, enggak lagi semua yang dalam Islam. Semua yang kita lakoni adalah ajaran mereka, ke gereja, nyembah Yesus, Natalan, bla 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 bla. Ternyata Yesus anak Maria tidak pernah memerintahkan hal-hal tersebut. Jadi yang memerintahkan mereka melakukan itu siapa? Makhluk yang keluar dari kubur ini siapa? Kok beda dengan Yesus anak Maria gitu loh. Semangat malam saudara. Malam juga bisa buka kameranya. Bisa. Dari sekte mana bang? Protestan? Kita Kristen Pak Ustadz. Kristen, Protestan berarti ya. Kristen Pak Ustadz. Oke, baik. Tentu sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan dan kita uraikan bersama teman-teman Kristen yang lain. Bagaimana tanggapan saudara? Lakukanlah segala perintah, lakukanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Termasuk ke gereja, makan babi, tidak bersunat, Natalan. Siapa dia ini bang yang memerintahkan kalian melakukan itu? Itu siapa? Itu perintah Tuhan Yesus. Di mana Yesus anak Maria pernah mengajarkan seperti itu? Gini loh Pak Ustadz, aku juga ini kurang ngerti ini lah Pak Ustadz. Ini saya juga mau nanya ini, saya Kristen ini. Nah, apa aja syaratnya ini kalau mau jadi Muslim ini Pak Ustadz? Pertama berakal. Berakal ya Pak Ustadz ya. Iya, berakal dulu. Harus mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Mengakui Yesus bukan Tuhan, mengakui Bible bukan firman Tuhan, mengakui gereja bukan rumah Tuhan, mengakui Paulus bukan rasul Tuhan, baru bisa masuk Islam. Gitu. Kalau masih mengakui Yesus Tuhan, itu belum bisa masuk Islam. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Gini loh Pak Ustadz, kan kita ini kan apa aja persyaratan, contohnya berarti berakal ya tadi ya, berakal harus itu ya bang ya. Iya. Dasar kita dulu untuk pertama itu contohnya Pak Ustadz harus belajar dulu Pak Ustadz atau gimana? Atau langsung aja jadi berakal, mengakui Muslim bahwa Kristen itu salah, bukan jalan menuju surga. Ditakutkan ketika bukan dasar pijakan itu kemudian masuk Islam, nanti rindu makan babi, rindu pesta di gereja, rindu alkohol, sampai kembali lagi ke Kristen. Harus mengakui dulu. Iya, gimana? Ya, gini Pak Ustadz, kan saya ini juga peminum alkohol, tapi kan maunya saya itu kan kalau mau jadi Islam nanti ini nggak mau lagi gitu, nggak mau lagi minum alkohol gitu loh Pak Ustadz. Itu makanya minta syarat kepada Ustadz, apakah apa aja syaratnya kalau mau jadi Islam ya, betul bilang tadi Pak Ustadz. Iya. Harus berakal dulu kan gitu. Iya, apakah ada kata-kata dari Pak Ustadz dulu biar saya bisa pertimbangkan nanti gitu loh Pak Ustadz. Iya. Jadi kalau mau masuk Islam itu yang pertama, karena Anda Kristen Protestan, Anda harus mendudukkan doktrin dan dogma Anda dulu dan mengatakan bahwa memang Protestan ini salah, agama saya yang sebelumnya ini keliru. Yesus itu bukan Tuhan. Itu dulu. Bible itu bukan firman Tuhan. Kalau itu sudah Anda penuhi dalam diri Anda sepenuh hati ikhlas mengakui itu, baru bisa masuk ke Islam, belajar Islam. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Karena Islam itu waliyatazakkara ulul albab, diperuntukkan hanya untuk mereka yang berakal sehat. Gak bisa orang masuk Islam kalau tidak berakal sehat. Bagaimana Anda mau masuk Islam? Di Kristen agama Anda cuma 1 kali seminggu, di Islam 5 kali sehari.
Harus sujud kepada pencipta langit dan bumi. Baru sholat, belum yang lain. Bagaimana Anda bisa menundukkan hati dan tubuh Anda yang selama ini sampai usia Anda tidak pernah tunduk kepada perintah Tuhan. Hanya perintah gereja Anda lakukan. Tiba-tiba masuk di Islam, di ajaran yang begitu berat. Kalau Anda sekarang ini tidur sampai bodoh juga bisa. Kalau di Islam enggak. Tengah malam harus bangun ibadah. Subuh masih gelap harus bangun lagi ibadah. Dan itu dilakoni bukan cuma sehari. Seumur hidup sampai mati. Apa bisa? Jadi Islam itu harus berakal. Kenapa bisa diterima itu semua? Setelah menyadari bahwa keberadaan saya di muka bumi ini memang hanya untuk beribadah. Bukan untuk yang lain. Adapun makan, minum, nonton dan seterusnya itu hanya pelengkap-pelengkap biasa. Yang utama adalah ibadah. Kalau Anda sudah sadar di situ, ya baru bisa masuk Islam. Karena Islam itu ketundukan, berserah diri, meninggalkan keinginan daging, tunduk kepada perintah Tuhan. Kalau di agama Anda, ya segala sesuatu boleh dimakan, segala sesuatu halal. Tiba-tiba mau masuk Islam, berat itu. Islam itu berat. Berat ya. Itulah pengen juga belajar Pak Ustaz, siapa tahu kan rencana juga nantilah. Tapi kan saya juga butuh lah gimana pemahaman dari Pak Ustadz gitu loh, supaya saya bisa. Ya. Kalau dalam Islam konsep Tuhan itu satu. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuhan tidak setara dengan makhluk. Artinya Anda harus melumpuhkan konsep agama Anda yang terdahulu dulu. Tuhan tiga. Tuhan bergantung kepada Tuhan yang lebih senior. Tuhan anak manusia dan manusia. Tuhan setara dengan seluruh makhluk yang disebut manusia. Anda harus hilangkan itu dulu. Baru bisa masuk dalam materi-materi kajian Islam gitu. Tapi kok hilang, tiba-tiba hilang, kenapa? Turun sendiri kah? Silakan. Turunkan Pak Ustadz. Iya, moderator kayaknya. Silakan. Kenapa turun? Kenapa turun Pak Ustadz? Moderatornya di bawah, moderator mungkin karena Anda merokok atau apa gitu. Iya, silakan. Ya. Jadi perbandingan agama Anda dengan saya nih, contoh, Qul huwallahu ahad. Kenapa ya? Merokok, Anda merokok. Enggak ada nampak Pak Ustaz, enggak ada nampak. Tadi sempat ada asap sih sebenarnya. Saya tengoknya juga. Ya. Kenapa begini dia ya? Iya. Ya. Kenapa ini ya? Kena pelanggaran kan? Gimana? Halo, semangat malam Pak Pendeta Segi Ministry. Halo. Halo, semangat malam. Selamat malam, Bang Juma. Siap malam Bang, malam. Iya. Apa kabarnya Bang? Baik. Oh iya. Gimana mau diskusi apa Bang? Ini terkait Matius 28:20 ini Bang. Di mana di situ ada perintah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oke. Nah,
makhluk ini atau sosok ini mengajak orang Kristen melakukan segala sesuatu tentu yang sudah dipraktekkan hari ini oleh orang-orang Kristen. Karena tidak mungkin tidak. Tidak mungkin itu hanya omong kosong doang. Tapi tentu orang Kristen melakukan perintah daripada apa yang diinginkan atau yang diperintahkan sosok ini. Pertanyaannya, adakah anak Maria mengajak kemudian manusia untuk melakukan praktek-praktek rutinitas ritual kekristenan? Seperti Natal, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus. Apakah memang anak Maria pernah memerintahkan hal-hal itu? Oke. Pertanyaannya itu ya Bang. Iya. Nah jadi dalam konteks Matius 28 ayat 18 sampai 20, terutama pada 20 itu ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Konteks daripada ayat ini adalah ajarlah mereka melakukan sesuatu. Jadi apa yang Yesus ajarkan dalam ayat ini? Mengajar orang untuk mentaati ajaran Yesus. Bukan hal-hal yang tadi Bang Juma jelaskan itu. Jadi konteksnya adalah mengajar orang untuk mentaati ajaran Yesus. Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Yesus mengajarkan orang untuk mentaati ajaran Yesus. Ya, itu maksudnya Bang. Nah, jadi arti gereja tidak hanya memberitakan Injil, tetapi juga mengajar orang hidup menurut ajaran Yesus. Contoh ajaran Yesus yang harus diajarkan mengasihi Tuhan dan sesama. Terus mengampuni orang lain. Itu kan ada dalilnya semua ya Bang, di Matius 22, 37, 39, Matius 6 ayat 14, dan itu hidup dalam kerendahan hati, terus mencari kerajaan Allah. Nah itu yang Yesus ajarkan. Yang kedua yang Yesus ajarkan dalam konteks Matius 28, 20 ini adalah pemuritan. Jadi Yesus ingin murid-murid membuat murid baru. Ya, jadi itu yang diajarkan Yesus, supaya Yesus katakan, ajarkanlah kepada mereka apa yang telah kuajarkan kepadamu tentang pemuritan. Bukan hanya percaya saja, tetapi juga belajar bertumbuh melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, janji penyertaan Yesus. Yang perlu kita ajarkan kepada orang lain yang pernah Yesus ajarkan adalah janji penyertaannya Yesus. Janji penyertaan Yesus. Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia adalah Allah Immanuel. Jadi artinya Yesus tidak meninggalkan gereja, Dia menyertai melalui Roh Kudus. Penyertaan itu berlangsung sampai akhir zaman. Jadi kesimpulannya, Matius 28:20 itu Yesus mengajarkan gereja harus mengajar semua orang melakukan ajaran Yesus. Yang kedua, memuridkan orang percaya. Yang ketiga, hidup mentaati firman. Yang keempat, percaya bahwa Yesus menyertai gereja sampai akhir zaman. Itu konteksnya Bang. Kalau masalah yang tadi Bang tanya itu nggak sesuai konteks sih. Saya nggak menjawabnya gitu Bang Juma. Oke, baik. Seketika semua ajaran Yesus itu dikumpulkan nih. Ketika Yesus melakukan penginjilan bersama dengan orang-orang Yahudi, murid-muridnya. Kita kumpul dari A sampai Z. Adakah dari semua ajaran Yesus sebelum penyaliban ini akan nampak orang yang mempraktekkannya menjadi Kristen? Makan babi, tidak bersunat, Natalan, menyembah Yesus. Terus? Ya itu pertanyaan saya Bang. Pertanyaannya apa tadi Bang? Sorry. Kalau seluruh ajaran Yesus dari A sampai Z kita kumpul lalu kita praktekkan dalam kehidupan kita dalam beragama, apakah kita akan nampak menjadi Kristen ke gereja hari Minggu, berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat, makan babi, Natalan, dan seterusnya? Apakah seperti itu penggambaran dari seluruh perintah Yesus?
Maka dari itu kita di gereja sebagai gembala atau pendeta harus mengajarkan bukan soal makanan dan minuman, tapi apa yang diajarkan Yesus. Yesus mau dia, misalnya Yesus punya kerendahan hati, ya kita harus mengajarkan kepada jemaat juga adalah kerendahan hati. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan bukan soal makanan dan minuman. Kalau makanan minuman kan habis dimakan ya masuk ke perut, dibuang ke jamban, ya selesai. Tapi yang bermanfaat. Tapi kalau seluruh dikumpulkan ajaran Yesusnya kan artinya Yesus memperlihatkan bagaimana menjadi seorang Yudaism yang taat. Ya, kita harus menjadi melakukan perintah yang Yesus berikan. Ada contoh, yang Bang. Contoh, Bang. Contoh. Ketika dia mengajarkan tentang penggenapan Taurat. Kalau kau memandang wanita dan mengingini dalam hatimu, perintahnya cungkil. Apakah Kristen sudah melakukan perintah Yesus ini? Ya, maksudnya matanya dicungkil gitu. Iya. Apakah Kristen melakukan itu? Ya, kalau Yesus kan memberikan kesempatan juga. Di mana sih ayatnya itu? Coba kita buka. Yesus mengatakannya di data Matius 5 nomor 17-nya, jangan kau menyangka aku datang meniadakan, aku datang untuk menggenapi. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari Taurat tidak bisa batal. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Kau telah mendengarkan, jangan membunuh. Tetapi aku mengatakan kepadamu, siapa yang marah kepada saudaranya, maka dia akan menempati neraka jahanam. Kamu telah mendengarkan, jangan berzina. Tetapi aku mengatakan kepadamu, barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia sudah berzina dalam hatinya. Maka matamu cungkillah. Sebab lebih baik satu matamu masuk ke dalam kerajaan langit daripada dua-duanya tapi masuk ke dalam api neraka. Apakah Kristen sudah melaksanakan ini? Mempraktekkan ini? Ya, kalau selama ini nggak ada sih. Cuma kan Tuhan memberikan peringatan-peringatan aja. Maksudnya mencungkil mata. Itu peringatan supaya kita bisa mentaati. Jangan melihat wanita dan mengingininya dalam hati. Itu kan sama kalau melihat dan mengingini, apa risikonya menurut Yesus? Ya hidup dalam perzinahan. Mengingini, melihat mata dan diapain? mengingini. Hah? Mata diapain? Ya memang ada mata dicungkil. Coba ayatnya dicungkil. Ayat berapa itu? Nah, sekarang di data nomor 28, Bang, di Matius 5. Sekarang Matius 5, apakah 28. Iya. 28 29. Apakah Kristen mempraktekkan? Tidak. Lalu yang dipraktekkan perintah yang makhluk yang keluar dari kubur malah. Kalau saya mempraktekkan ini, Bang, walaupun nggak gampang ya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu orang anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam laut. Ya. Kristen mempraktekkan nggak itu, Bang? Jadi harus tegas terhadap dosa. Ayat 29 memakai bahasa yang sangat kuat, hiperbola, cungkilah matamu. Ini bukan perintah literal untuk melukai diri, tapi cara Yesus menekankan bahwa lebih baik membuang sesuatu yang menjerumuskan kita ke dosa daripada hidup dalam dosa. Jadi itu bukan hiperbola ya. Jadi bahasa. Kalau saya bukan hiper, abangku, karena di situ Yesus mengatakan lebih baik satu matamu masuk ke surga daripada dua-duanya masuk ke neraka. Saking beratnya penggenapan Torah itu. Berat sekali. Tidak sesederhana yang dilakoni saudara kami Kristen hari ini. Nyanyi ke gereja hari Minggu, nyembah Yesus, Natalan, bukan seperti itu ajaran Yesusnya. Makanya saya katakan ketika ada perintah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ini yang mengajarkan segala sesuatu sehingga orang Kristen menjadi Kristen ini siapa? Karena kalau Yesus yang diikuti, cungkil mata, potong tangan. Ya, itu memang Yesus itu. Tapi itu cuma
bahasa hiperbola supaya kita ini apa? Jangan sampai melakukan yang Tuhan peringatkan itu. Nah, Karena kalau berbahaya. melakukan, apa yang harus dilakukan menurut Kan Yesus? melakukan, tapi kan ada Tuhan katakan, akui semua dosa-dosamu, maka Dia yang setia dan adil akan mengampuni. Jadi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita terus memperbaiki diri. Nah, kalau orang itu masih Ini terkait penggenapan, Bang. Ini terkait penggenapan. Penggenapan Yesus dari hukum Taurat itu. Jangan berkata jahil. Jangan berkata jahil. Jangan memandang. Jika ada yang minta kepadamu berjalan 1 mil, jalan 2 mil. Jika ada yang menyakiti kamu, berdoa kepada dia yang menyakiti kamu. Sebab Bapakmu yang di surga adalah menginginkan engkau sempurna sebagaimana dia sempurna. Itu penggenapan. Kenapa jadi Kristen malah? Pengajaran Kristen ke gereja, nyanyi-nyanyi, hari Minggu, nyembah Yesus. Itu ajaran siapa itu, Bang? Kan berbeda ajaran Yesus yang asli dengan yang keluar dari kubur ini. yang di gereja itu harus mengajarkan ini juga, Bang. Apa yang Yesus ajarkan itu kita harus ajarkan juga. Nah, cungkil Yesus mata katakan, maksudnya cungkil mata itu hiperbola. Waduh. Ya, jadi bahasa. Jadi maksudnya selama hidup ini masih punya kesempatan untuk kita berubah, memperbaiki diri. Walaupun memang kita udah nggak mau melakukan dosa, tapi dosa yang tanpa sengaja itu masih bisa kita lakukan. Tapi kita mempelajari terus, mengikuti. Ya. Penggenapan Yesusnya yang harus diikuti, Bang. Penggenapan. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Penggenapannya, kau lihat perempuan dan kau ingin dalam hatimu, kau sudah bersinah. Cungkil mata. Nah, maka dari itu Yesus memberikan kesempatan selama kita hidup ini harus memperbaiki diri. Jangan melihat wanita dan mengingininya, apalagi udah punya istri. Ya. Kalau masih mengingini juga, menurut Yesus, diapain? Mengingininya juga. Berarti kita harus bertobat dan kita memperbaiki diri sampai kita bisa dan tidak mengingini. Waduh, tidak sesuai, Bang. Itu masih Taurat itu. Ajaran pertobatan itu masih Taurat. Belum penggenapan. Kalau Taurat memperbaiki diri, mendekatkan diri, lalu kemudian bertobat, tidak mengulang lagi perbuatan. Itu penggenapan. Itu Taurat. Sekarang ketika digenapi perintah itu, Yesus datang bukan untuk meniadakan, tapi menggenapi, melengkapi. Jadi harus lebih sadis ajarannya. Karena Yesus sendiri menerangkan itu. Justru itulah muncul ketimpangan ketika ada yang keluar dari kubur mengajarkan, ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, tapi faktanya tidak cungkil mata. Berarti oknum ini beda. Yang keluar dari kubur ini beda. Ya itu tadi kan dibilang hiperbola itu. Hiperbola itu kan maksudnya bahasa yang sangat berbahaya, yang kita harus hati-hati dengan dosa itu, karena akibatnya mata harus dicungkil gitu. Lebih baik mata dicungkil daripada nggak masuk surga. Nah sekarang apakah lebih baik Kristen dicungkil mengikuti? daripada masuk surga. Itu kan bahasanya. Kristen ikuti nggak? Hah? Ya enggak, kalau Kristen masalah ikuti cungkilnya sih enggak. Cuma masalah perubahan hidupnya ikuti, Bang. Sementara Yesus yang tidak diajarkan kalian lakoni, seperti ke gereja, menyembah dirinya, makan babi, tidak bersunat, Natalan, perpuluhan. Itu kan Yesus tidak ajarkan. Yang diajarkan tidak dilakoni, tapi yang tidak diajarkan malah dilakukan. Ya itu. Tapi kalau saya tetap ini, perubahan dalam hidup, perbaikan diri itu harus itu. Iya, kalau itu udah pasti. Tapi berubah menuju kepada menegakkan apa yang Yesus katakan, menggenapi. Yang digenapi ini harus ditegakkan. Penggenapannya itu sudah sangat jelas. Sekiranya orang Kristen ini benar-benar pengikut, maka setiap hari kami akan melihat pendeta itu dituntun pakai tongkat ke gereja.
Jadi gini bang. Karena di gereja banyak Ya. perempuan menggunakan rok pendek. Jadi arti itu Pendeta ya bang. melihat. Gimana? Jadi jika matamu yang tadi kan menyesatkan Iya. kau, cungkilah dan buanglah itu. Banyak orang bertanya mengapa perintah ini diikuti secara literal oleh gereja atau orang Kristen. Karena Yesus memakai bahasa kiasan hiperbola. Dalam pengajarannya Yesus sering memakai hiperbola, ungkapan yang sangat kuat untuk menekankan suatu kebenaran. Tujuannya bukan untuk dilakukan secara harafiah, tetapi untuk menekankan keseriusan dosa. Jadi ini loh dosanya serius. Jadi contoh lain hiperbola, unta masuk lubang jarum, ya kan? Gak mungkin kan unta masuk lubang jarum. Itu adalah bahasa hiperbola. Balok di matamu sendiri, itu bahasa hiperbola. Nah, jadi intinya gini bang, saya jelaskan sebentar. Nah, masalah dosa bukan pada mata, tetapi pada hati. Jadi bukan mata yang tapi pada hati yang harus diperbaikin. Kalau kita mau tidak berzina lagi melihat wanita dan tidak mengingini, hati kita yang harus diperbaikin. Hati kita itu yang harus diperbaikin. Bukan mata yang diperbaiki, tapi hati. Walaupun kita perbaiki mata, tapi kalau hati juga enggak genah, tetap juga akan jatuh dalam perzinahan. Maka banyak di luar itu yang ada pria lain, wanita lain, itu karena hatinya yang enggak dibenahin. Jadi masalah dosa itu bukan mata tetapi pada hati. Nah, makna sebenarnya bertindak tegas terhadap dosa. Pesan utama Yesus adalah buang apapun yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Contohnya dalam kehidupan praktis menjauhi godaan seperti Yusuf itu kan. Di Al-Quran juga ada Yusuf ya. Dia menghindari dosa godaan daripada istri Potifar. Lari, meninggalkan, dan tidak lari mendekat, tapi meninggalkan godaan istri Potifar yang menggoda dia, karena dia ingin menggoda Yusuf. Menjauhi godaan, menghindari hal yang memicu dosa, menjaga pikiran dan hati. Itu yang penting, pikiran dan hati. Ya, mata boleh melihat, tapi kita harus kendalikan di pikiran dan hati kita. Jadi perintah cungkil mata dalam Injil Matius 5 ayat 29 tidak diikuti secara literal karena itu adalah bahasa kiasan yang sangat kuat. Yesus sedang menekankan keseriusan dosa. Pesan utamanya adalah bersikap radikal dalam menjauhi dosa, bukan melukai tubuh. Itu bang. Katanya tadi lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum. Itu bahasa hiperbolanya. Itu nanti konteksnya bukan lagi, jadi bang. menurut Kristen asal percaya Yesus ditebus, mati salib, itu Kristen masuk surga. Asalkan ke gereja nyanyi-nyanyi, makan babi, tidak bersunat, itu sudah masuk surga. Begitu gampangnya di Kristen masuk surga. Tapi kata Yesus lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum. Mana yang betul? Jadi sebenarnya percaya Yesus dan juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, mana yang diperintahkan? Jadi yang dilakukan Kristen, yang diperintahkan Tuhan mana? Harusnya orang Kristen lakukan. Bukan. Yang mana itu? Nah, yang tadi Yang mana? jangan melihat boleh, melihat wanita boleh, tapi nggak boleh mengingininya dalam hati. Terus jangan membenci saudaramu. Kalau mengingini, Kalau engkau membenci, apa yang diperintahkan? Cuman teori doang, cungkil. Ya kalau begitu, liatin aja. Karena maksudnya ternyata itu tadi cungkil itu cuman hiperbola kan? Berarti bisa dong. bukan Bisa cungkil dong. itu berarti itu bahaya, menekankan dosa itu sangat berbahaya. Ya, tapi kalau Sampai harus misalnya perhatikan sampai mencungkil mata itu kan berarti dosa itu sangat berbahaya. tapi kalau ternyata cuman hiperbola doang, tidak ada efeknya, lagu untuk apa? Bukan hiperbola, maksud bahasanya itu bahasa Tadi hiperbola. Iya, bahasanya hiperbola menekankan bahwa dosa itu, perzinahan itu sangat bahaya. Hati-hati di situ. Nah, terus kalau misalnya mereka memandang wanita, akibatnya apa? Kalau nggak cungkil mata, Mengingininya. iya. Ya dosa Di berzina. Kristen, dosa berzina. Bukankah orang Kristen sudah ditebus dosanya di atas salib? Ditebus itu kan dosa ininya aja, apa? Dosa, maksudnya hukuman dosa yang diwarisi dari Adam dan Hawa.
bukan dosanya ya, maksudnya kemuncilannya atau tidak melakukan perintah Allah itu. Kan Tuhan katakan jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi waktu itu Adam dan Hawa kan makan, maka mereka jatuh dalam dosa. Nah, yang diwarisin kita sekarang ini, yang kita warisi adalah melanggar perintah Allah itu, bukan dosanya Adam. Nah sekarang kalau perintah Tuhan jangan makan babi terus makan babi, apakah itu tidak sama seperti Adam? Jangan makan buah pengetahuan tapi tetap makan, apakah nggak sama perintah itu? Jangan makan babi tapi makan babi. Beda. Makan babi itu kan di dalam perjanjian lama ya, itu nggak boleh. Memang ada di dalam perjanjian lama tidak boleh makan babi, kepiting, terus tapi kalau Kristen ikan boleh. yang tidak bersisik. Hah? Kalau Kristen boleh. Nah, kenapa orang Kristen makan babi sekarang? Karena waktu itu Yesus katakan, apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan engkau, tapi apa yang keluar dari mulutmu yang berasal dari hatimu itu yang menajiskan engkau. Maka Berarti Yesus gini, Bang. katakan semua makanan Boleh. halal. Nah, maka Halal. dari itu orang Kristen memakan semua makanan, termasuk B2 tadi, gitu. Oh gitu. Asal ceritanya. Jadi, iya. Terus kalau misalnya Adam yang perintahnya itu hanya untuk dia dengan istrinya, kok bisa berimbas kepada kita? Bukan dosanya Adam yang berimbas, tapi pemberontakan melanggar perintah Allah. Maka dari itu sejak kecil bayi itu lahir kan. Misalnya ada dua saudara nih, yang satu dibelikan mainan, yang satunya enggak. Maka ada sifat iri hati kan, marah. Kenapa aku udah dibelikan, kok saudaraku dibelikan? Nah itu sudah muncul pemberontakan melanggar perintah Allah, yang salah satunya adalah iri hati. Itu Bang. Ya itu yang kita warisin sejak kita dilahirkan dari orang tua. Bukan dosa sih, perintah Allah yang memberontak akan perintah Allah. Itu Bang. Iya, lucu aja gitu loh. Ini perintah yang datang cuman kepada Adam tapi diwariskan kepada anak-anaknya. Giliran babi diharamkan kepada orang Yahudi, ini jadi halal gitu. Terus Yesus ketika mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan, itu tidak berbicara babi, itu berbicara cuci tangan dan tidak cuci tangan. Tapi di situ ada dijelaskan semua makanan halal. Maka orang Kristen Itu kata Markus. Itu Markus yang memberikan itu keterangan, bukan Yesus. Makanan halal, maka orang Kristen apapun itu semua makanan itu dianggap berarti halal mengikuti semuanya. Markus. Berarti mengikuti Markus, bukan mengikuti Yesus, karena Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan. Ayat berapa itu? Ayat berapa Bang? Matius 5-nya tadi nih, barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Torah. Bukan makanan, semua makanan halal. Sebentar saya cari ya. Makanan halal kan tadi kan? Ya, bukannya itu di Markus 7. Ya. Data 19. Ya, Mbak, enggak apa-apa, Bang, terus apa, Abang bicara ya. Iya, jadi kembali kepada tema saya tadi, bahwasanya yang keluar dari kubur ini itu tidak sesuai dengan perintahnya yang dilakoni oleh orang Kristen dengan perintah Yesus ketika hidup. Jadi saya memandang bahwasanya ini yang keluar dari kubur ini bukan Yesus, karena perintahnya berbeda. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak bersunat, menyembah dirinya. Semua apa yang dipraktikkan Kristen hari ini itu berdasar dari perintah makhluk tersebut. Ajarlah mereka melakukan segala perintah yang aku perintahkan. Nah, sedangkan Yesus mengajarkan ajaran Torah, mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Makanya saya katakan
apabila seluruh perintah Yesus ketika dia di tengah-tengah kaumnya Bani Israel dipraktekkan hari ini, maka tidak akan mengantarkan kita menjadi Kristen. Namun apabila kita melakukan segala perintah yang diajarkan oleh dia yang keluar dari kubur ini, maka betul kita jadi Kristen. Orang yang melakoni perintah Yesus ketika dia penginjilan mengantarkan orang itu menjadi Yudaism, bukan menjadi Kristen. Karena Yesus melarang, jangan kau meniadakan hukum Taurat. Nah, sedangkan Kristen kan tidak menjalankan hukum Taurat. Berarti ajaran yang dilakoni oleh Kristen hari ini bukan dari Yesus, tapi dari yang keluar dari kubur ini. Yang keluar dari kubur ini datang kepada Paulus, mengajarkan, membatalkan seluruh apa yang Yesus perintahkan ketika Yesus penginjilan. Coba, apakah saudara saya tidak memahami ketika Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, akibatnya apa? Menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Itu kan sudah sangat jelas. Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil. Nah, Kristen ada nggak melakukan Taurat? Kan tidak lagi. Bukan cuma yang kecil aja yang dihilangkan oleh Kristen, semua. Menurut Yesus, pola kehidupan seperti itu yang dilakoni Kristen, apa bisa dikategorikan akan menempati surga? Sementara Yesus mengatakan menempati neraka. Makanya dia katakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, kamu tidak bisa masuk surga. Nah, bagaimana hidup keagamaan yang lebih bagus dari ahli Taurat? Nah, itu tadi. Tidak boleh marah, tidak boleh berkata jahil, tidak boleh berkata bodoh, tidak boleh memandang wanita, dan seterusnya. Itu yang lebih benar itu. Itulah yang harus diperhatikan. Tapi giliran Yesus mengatakan itu, saudara saya mengatakan itu cuma hiperbola. Jadi ya bagaimana dong? Enggak, bukan. Maksudnya bukan hiperbola, bahasa hiperbola yang menekankan bahwa itu dosa yang mengerikan. Jangan sampai kita melakukan itu, lebih baik kamu mencungkil matamu. Dengan kata lain, Yesus tidak membatalkan. Iya, hukum Taurat. Itu penekanan bahwa kita melihat wanita dan berzina itu bahaya. Lebih baik kamu cungkil matamu daripada kamu gak masuk surga. Itu arti bahasa kalau itu. Melihat dengan keinginannya, dengan nafsu, akibatnya apa? Sama, perzinahan. Berarti cungkil mata kalau kan? Itu maksudnya bahayanya sampai harus cungkil mata supaya kamu masuk surga. Kalau enggak, kamu tidak masuk surga. Nah, itu ajaran yang Yesus Kristen ajarkan. Mempraktekkan? Apakah Ya, Kristen mempraktekkan cungkil mata? Saya mempraktekkan untuk tidak hidup dalam perzinahan lagi, Abang Juma. Cungkil mata enggak kalau ada yang mengingini wanita di Kristen? Dan saya mempelajari dan dengan relasi dengan Tuhan, ya, terhubung dengan Tuhan seperti Yesus dengan Bapa, saya ada di dalam Yesus dan saya bisa untuk melihat wanita dan tidak berzina, mengingininya. Itu saya bisa. Nah, arti konteks tadi itu cungkil mata itu artinya bahayanya perzinahan ini itu sampai kalau kamu tidak bertobat sungguh-sungguh maka masuk neraka. Maka dari itu kalau kamu mau masuk surga, cungkil matamu. Kalau kamu sampai masih begitu, lebih baik kamu masuk dengan mata satu daripada kamu tidak masuk surga. Cungkil matamu, itu bahasanya itu, Bang Juma. Nah, jadi bahasa hiperbola artinya bahasa yang kita harus perhatikan sungguh-sungguh bahwa itu bahaya perzinahan itu nggak main-main yang Yesus ajarkan itu. Nah, maka kalau kamu mau masuk surga, cungkil supaya kamu tuh nggak melihat lagi wanita dan mengingininya dan berzina. Cungkil matamu. Diperhatikan nggak di gereja itu? Hah? Itu bahasa bahayanya itu, bahayanya perzinahan, hati-hati. Nah, maka dari itu jangan lakukan itu. Jangan berzina, harus berubah dari perzinahan. Kalau kamu nggak bisa berubah, cungkil matamu.
Tapi kalau kamu bisa berubah, ya jangan cungkil lah. Karena kalau kita di dalam Yesus, saya percaya Bang Juma bisa untuk tidak berzina, melihat dan tidak berzina. Ya kan, misalnya wanita lewat juga, kita di mana lagi jalan tuh, masa kita nggak lihat tabrak mobil yang lain, motor yang lain? Boleh lihat, tapi nggak boleh mengingini dan berzina. Apakah itu bisa nanti seorang laki-laki bisa terlepas dari perzinahan? Itu bisa kalau kita ada di dalam Yesus, gitu Bang, artinya. Nah, apakah saya tidak mengajarkan kepada jemaat untuk tadi yang perintah Tuhan, jangan menghakimi, jangan berzina, jangan membenci. Itu saya ajarkan Bang. Dan juga yang diajarkan Tuhan itu yang ditiadakan oleh Rasul Paulus itu bukan 10 perintah Allah, tapi 10 perintah Allah tetap kita harus lakukan. Jangan membunuh, itu juga saya kedua orang penasaran Bang. tuamu. Penasaran juga saya tuh, kenapa ada dipilah-pilah cuma 10? Itu ajaran siapa itu? 10 aja yang berlaku, yang lain enggak? Nah, 10 perintah Allah itu kan memang tulisannya Tuhan di loh batu yang ditulis oleh Tuhan waktu Musa naik ke Gunung Sinai kan. Ada 2 loh batu yang ditulis. Nah, itu yang harus benar-benar dilakukan. Tapi yang seremonial, yang hukum makanan, terus sunat, nah itu memang ditiadakan. Tapi hukum moralnya yang mengakibatkan merugikan orang lain. Yang meniadakan itu siapa? Bukankah Yesus maksudnya tadi itu sudah digenapi Yesus kan? Yesus sudah menggenapinya. Dan Yesus sudah menggenapinya. Bukankah tadi penggenapan tadi itu, bukankah yang tadi itu cungkil mata, potong tangan, kan itu penggenapannya, kok jadi hilang malah? Itu tidak hilang, itu kan moral itu. Kan merugikan. Kenapa kita melihat wanita yang tadi katanya cuma yang 10 aja 10 perintah, tadi. 10 perintah Allah itu kan ada perzinahan Bang. Ada perzinahan, tidak boleh itu ada perzinahan. Iya, tidak betul. boleh ada Allah lain, Tetapi kan Yesus mengatakan juga setitik pun yang paling terkecil. Kenapa Anda yang pilah-pilah? Maksudnya 10 perintah Allah itu yang asal mula 10 perintah Allah itu yang didapat Musa di Gunung Sinai. 10 perintah Tuhan ini boleh nggak menyembah selain daripada Elohim? Kita tidak boleh ada Allah lain di Terus situ ayat kenapa yang keluar dari kubur ini diilahkan kalau begitu? Karena kan Yesus itu kan Allah yang menjadi manusia. Nah, katanya nggak boleh kita gini Bang. Katanya tidak orang boleh Kristen ada itu ilah mempercayai lain. Allah. Orang Kristen mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, berarti tidak melakukan hukum pertama, berarti nggak dilakukan. Nah, maksudnya itu Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, itu yang tanggapan saudara kan? Diakui, ya Yesus itu kan, saya ngomong bahwa ini kan kekristenan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Beda berarti dengan berarti tidak melakukan hukum utama. Kalian mengadakan ilah baru berarti. Beda dengan Al-Quran kan. Nah, jadi itu menurut kepercayaannya kita bahwa Tuhan itu adalah Yesus yang lahir itu adalah Allah yang menjadi manusia, yang dengan tujuan untuk membebaskan kita dari dosa. Itu Bang. Ini jam berapa? Udah jam 12 Bang. Iya. Boleh saya istirahat, besok lagi kita sambung? Boleh. Ya, makasih ya Bang. Iya, sukses sama-sama. selalu. Ya. Saya turun atau diturunkan? Kelihatannya moderator saya sangat sayang sama Abang. Diizinkan Abang menjadikan orang semua dibawa jadi Kristen. Dengan jurus tipu-tipu, jurus lembut jinak seperti merpati, tapi semuanya bohong. Yang saya heran ini moderator diizinkan orang kayak begini di teman saya, itu saya juga heran.
Heran saya, moderator saya bisa-bisanya membiarkan orang begini di sini. Saya mau kasar juga tidak tega. Dia begitu santun, sudah gugup, masih dipertahankan. Siapa sih yang naikkan tadi Bapak ini? Padahal jangankan di komal saya sendiri, di komal mereka kalau saya datang ada pendeta ini saya tidak bicara. Karena mulutnya lembut tapi mematikan gitu loh. Penipuan terus yang dia sampaikan di mulutnya. Ini moderatornya kelihatannya kayak sinting juga kayak moderator di bawah ini. Kurang ajar. Nggak pernah sekolah, nggak pernah apa gitu. Tidak bisa kita membiarkan pendusta itu melancarkan aksi dustanya depan umum. Jangan dinaikkan orang pendeta-pendeta longor begitu. Saya mau tegas, saya mau keras, saya mau maki, tapi dia kan bagus, baik dia bicara sama kita juga sopan. Ini bertahan di atas, bukannya diturunkan. Udah ditulis di grup pun, tolong turunkan, dah juga diturunkan. Dia sama ya kalian, mau membiarkan penipu-penipu ini mengajarkan ajarannya di sini. Nah, suka saya jadi moderator kok, blow on. Halo Bang. Iya, halo. Bisa buka kamera? Siap. Belum bisa Bang. Blow on itu ya. Mudah-mudahan Tuhan memberi petunjuk supaya otaknya bisa terbuka sedikit. Moderator blow on. Idiot. Bang Juma? Iya, gimana? Saya kan agama Kristen. Terus? Saya kan bingung nih. Pacar saya kan Islam ya. Iya, terus? Jadi ini untuk tunggu. Untuk diketahui moderatornya siapa aja di mana ya? Saya mau blokir orang itu yang naikkan tadi. Sudah naikkan tidak tanggung jawab lagi. Siapa tadi yang menaikkan pendeta itu? Iya, terus Bang, kenapa? saya ini kan udah nggak punya orang tua Bang Juma ya. Iya, sabar. Saya tidak suka. Kenapa saya tidak suka? Karena dia sudah dengarkan itu cerita tidak masuk akal. Udah dibilang cungkil mata, itu kan hiperbola. Masih dipertahankan di atas. Itu kan blow on namanya. Ya, terus kenapa orang tuanya? Orang tua saya kan udah nggak ada dua-duanya ya. Iya, terus? Sekarang kan saya agama Kristen. Tadinya agamanya apa Bang? Kristen Bang. Dari Sekarang dulu memang Kristen? Iya, dari dulu saya Kristen. Cuman saya dari dulu belum pernah ke gereja. Oh, iya. Saya belum pernah ke gereja. Emang gereja di depan rumah dekat, tapi saya belum pernah. Sekarang saya punya pacar orang nggak ke Islam. gereja? Nah, terus? Tapi saya bingung, saya masuk Islam susah nggak sih Bang? Bisa nggak jadi moderator saya aja di sini daripada orang blow on yang dari moderator, boleh nggak? Bisa nggak Bang? Daripada si blow on itu jadi moderator, bisa nggak Abang gantikan dia di sini? Bisa? Bisa Bang. Oke, thank you. Jadi kita belajar Islam nih. Iya. Belajar Islam, oke. Apakah pacarnya ini benar-benar Anda cintai? Saya cintai Bang. Sayang. Berarti ujung-ujungnya harus sama-sama ke surga. Iya. Bukan cuma di dunia doang sama-sama. Bukan. Nah, kalau begitu, kalau di Islam untuk sampai ke surga bersama dengan istri, tepat agamanya Islam. Karena di Bible saya belum pernah menemukan kita akan sama dengan istri kita di surga, hidup seperti di bumi ini gitu. Gimana? Masuk Islam tapi jangan dipaksa.
Di Islam itu jaminan surganya jelas. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang Islam itu, orang-orang mukmin. Mereka lah yang akan mewarisi surga. Itu jelas itu. Jadi gimana? Mau di Islam? Saya sih dulu benci Islam, tapi sekarang saya agar sedikit-sedikit sih cinta Islam gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi memang ada niatan untuk masuk Islam. Saya bingung bang, belajar Islam kayak susah gitu. Apanya yang susah? Tulisan-tulisan Arabnya itu. Kan ada terjemahannya. Begitu Iya. masuk Islam, tapi sebelum masuk ke situ, yakini dulu agama yang kemarin itu tidak betul. Tuhannya 3 tapi 1, namun faktanya 3. Tuhannya turun ke bumi mati, dibunuh oleh manusia. Tuhannya dilahirkan manusia. Nah itu diakui dulu bahwa ya ini sudah tidak rasional. Jangan nanti masuk Islam, begitu setelah di Islam kembali lagi ke agama yang dulu. Gimana? Iya. Ada nggak pacarnya di situ? Belum bisa buka kamera. Nggak ada bang pacarnya di Tangerang. Tapi beliau pacar ini serius juga sama Anda. Serius. Ya sudah, kalau gitu, kalau memang sudah Islam itu betul dan Anda sudah ragu dengan agama saudara, ya sudah masuk Islam lah. Nah di Islam nanti belajar betul-betul belajar Islam untuk membawa istri dan anak-anak kita ke surga. Gimana? Iya bang. Oke. Nah kapan rencananya mau masuk Islam? Gimana masuknya bang? Di sini boleh kita syahadatkan di sini. Boleh bang. Yakin itu? Yakin kan saya udah nggak punya siapa-siapa, saya sendiri doang. Cuman ada syaratnya. Anda harus kirim KTP-nya ke saya untuk Iya, saya buatkan kemudian sertifikat mu'alaf untuk bukti kepada keluarga dan juga kepada pemerintah ketika mau ganti identitas gitu. Iya. Sudah yakin mau bersyahadat Yakin. malam ini? Iya. KTP-nya status agama apa? Saya kan, kalau bapak saya kan KTP-nya Islam. Ibu saya Kristen. Tapi saya KTP-nya Islam. Ya, gimana ceritanya KTP-nya Islam? Kan ibu saya kan nikah sama orang Islam di Sukabumi bang. Nah, ada nggak bukti bahwa Anda ini betul-betul Kristen? Kenapa KTP-nya bisa Islam? Ada. Apa itu? Bukti bahwa Anda Kristen? Apa? Saya fotoin aja ya ke Bang Juma ya. Bukti bahwa saudara pernah Kristen itu apa? Kalau sekarang Kristen? Saya sih bang belum pernah. Saya ke agama Kristen, cuma saya kan nggak mempelajari agama saya. Oh, Anda bukan Kristen berarti. Saya Kristen. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda Kristen? KTP-nya Islam. Kan KTP-nya doang Bang Juma. Pernah ke gereja? Belum pernah 4 kali doang. Pernah dibaptis? Belum pernah. Ya, gimana mau disebut Kristen? Anda ke gereja nggak pernah, tidak pernah dibaptis, orang tuanya Islam, makan babi nggak? Makan bang. Makan. Anjing? Anjing enggak. Tikus? Enggak. Biawak? Enggak bang. Kucing? Belum pernah.
Kera, Belum. babi doang. Iya. Rugi jadi Kristen. Jadi gimana solusinya ini? Anda mau diislamkan tapi nggak ada bukti kalau Anda Kristen, gimana ceritanya? Nanti Islam Islamkan gimana dong? Tapi saya memang mau masuk Islam bang, udah rencananya mau pengen masuk Islam. Tapi kan Anda Islam, Anda kan sudah Islam ini ceritanya. Tapi kan Pernah saya ke masjid? pendidikan saya kan Kristen. Pernah ke masjid? Belum pernah. Sholat? Gak bisa sholat bang. Tapi orang tuanya Islam, mama Islam, bapak Islam. Kalau bapak Islam, kalau ibu Kristen. Bapak, ibu Kristen. Iya. Berapa bersaudara? 3. Itu agamanya apa tiga-tiganya? Yang 2 selain Anda. Kristen. KTP-nya? Islam KTP-nya. Kenapa bisa ke Islam KTP-nya? Kan Kristen. Kurang tahu saya juga. Yang ngurus siapa KTP-nya? Pak RT yang ngurus. Sama Oh, gitu. bapak saya dulu. Usianya berapa emang ada ini? 20. Baru 20. Kapan rencana kawin? Nikah? Saya rencana kawin umur 22. Umur 22. Iya. Kalau di ijazahnya agama ada kan? Agama apa tertulis di situ? Belum lihat sih. Oh gitu. Sudah kerja? Udah. Udah. Terus gimana ini? Kita mau Islamkan tapi KTP-nya sudah Islam. Bingung juga saya jadinya kan? Saya juga bingung makanya. Nah, jadi gimana itu? Kalau misalnya saya sudah syahadatkan, Anda yakin sudah tidak makan babi lagi? Yakin bang. Karena Nggak pacar makan- juga nggak sih udah ngelarang saya makan babi. Oh begitu. Iya. Ada nggak sesuatu yang bisa saya percaya bahwa Anda Kristen? Misalnya Anda ada foto di gereja atau di rumah ada salib atau gimana? Oh, kumpul-kumpul di gereja ada. Masih ada fotonya sekarang? Masih hanya di galeri. Masih ada. Ya sudah coba. Habis itu saya panggil tim untuk syahadatkan. Boleh ya? Boleh. Bisa buka kameranya nanti kalau syahadat? Belum bisa bang buka kamera. Enggak, maksudnya kalau udah cukup 1000 bisa kan? Belum. Enggak, maksudnya nanti kalau sudah 1000. Iya bisa. Oke. Percaya diri buka kamera. Percayalah. Ya udah. Bang Handi, ini ada yang mau syahadat, Bang Handi. Iya. Beliau mau kirim bukti-bukti kalau tadinya dia Kristen. Karena bapaknya Islam, menurut beliau ibunya Iya. Kristen.
tapi dia nggak pernah, dia hidup ala Kristen, dia nggak pernah Islam. Gini aja saran saya Bang Juma. Dia kan Siap. KTP-nya Muslim nih, Islam nih. Iya. Disahadatkan aja di sini, nggak usah terlalu formal. Selanjutnya Siap. kita kontrol dari belakang aja nanti. Minta nomornya gitu ya. Boleh, Itu aja boleh. sih. Disahadatkan aja langsung Bang Juma, Iya. edukasi baru suruh turun. Udah. Itu aja. Oke. Baik. Oke ya, setuju ya. Adik, kita syahadat ya. Ya, Kalau sudah syahadat, artinya Anda sudah Islam, betul-betul Islam. KTP sudah Islam, jadi sudah bisa mulai sholat. Sudah disunat. belum Bang. Nah, ini yang bahaya ini. Kapan mau sunat? Kalau pas mau nikah, Enggak, habis syahadat ini besok sunat dong. iya ya. Takut nggak disunat? Enggak takut. Tinggal di mana? Di Jawa Barat. Di Tangerang Bang. Tangerang. Iya. Bisa minta nomor HP-nya Bang Handi, nanti komunikasi dengan Bang Handi. Bisa ya? Bisa. Kau tulis nomorku dulu lah. Kita di belakang layar nanti. Ya. Kita punya rumah sunat gratis di Tangerang Bang Juma, ada. Siap. Yang Tulis pakai nomor, Bu. kapak itu ya? Pakai Laskar Beat. Oh, Laskar Beat. Oke, bisa itu. Tulis nomorku dek 0813 Dulu Bang, tar. Cari itu yang dulu. Kosong, 0813 terus 9233 terus 7800. 7. Udah Bang. Ya. Kau WA dulu ke saya dan kau WA dulu ke saya dulu sebentar. Biar aku percaya. WA sekarang. Iya. Tar dulu Bang. Ya. Jadi disadatkan aja Bang Joma, habis ini kita WA terus kita kontrol dari belakang layar, terus kemudian sesudah syahadat nggak boleh masuk Islam dulu, terus mau nikah nggak dikontrol dulu keimanannya. Iya, Sampai di mana dia memeluk Islam, baru boleh menikah sama Muslim. Kalau cuma niat menikah aja nggak boleh lah. Minimal dikasih waktu 3 bulan nyantri dulu. Benar-benar memeluk Islam itu sih. Iya. Oke. Dia tunggu ya dulu dia Bang. Sudah bisa nggak dia buka kamera? Belum bisa. Belum bisa dia buka kamera, teman-teman. Silakan yang Oten naik minta permintaan ya, kita lanjut diskusinya setelah ini. Saudara Aliong. Dua Rizky dia. Hah? Udah WA ke dia. Ke saya namanya Rizky. Yang mana ya? Rizky. Islam memang ya? Iya. KTP-nya maksudnya. Oh bukan ya? Siapa sih nih? Oh, jangan dulu WA ke saya dong. Saya tunggu di WA dia. Kebanyakan WA yang lain misalnya wah. Mana sih? Ntar dulu dong. Yang mana nih orangnya nih? Tulis namamu bro. Yang mana? Oh ini nih yang Jack, namanya Jack. Jack Mania. Ayo teman-teman yang Oten minta permintaan, kita diskusi habis ini ya. Yang Muslim di ini dulu. Teman-teman non Muslim yang mau naik agar nanti buka kamera ya. Kita diskusi. Sudah? Tar Bang. Udah. Dia mau ngirim foto galerinya dulu yang ada di gereja katanya. Siap. Belum bisa. Ini saya minta permintaan buka kamera, belum bisa. Harus turun dulu dia itu. Oh, sudah 1000 emang.
Teman-teman netizen nggak apa-apa, orang minta disyahadatkan. Mumpung KTP-nya Islam, dia kan mau bertobat. Alangkah dosanya Bang Juma, kita semua di sini orang memeluk Islam itu ditahan. Tapi ini nggak secara formal diberikan sertifikat, tapi kita pantau dari belakang nanti. Yang penting bisa komunikasi, apalagi masih di Tangerang, masih di wilayah dekat lah dari pantauan api gitu kan. Nah, itu. Berdosa lah kita ini kalau ada orang mau bertobat kembali ke Islam terus kita tolak kan gitu ya Bang Juma ya. Benar. Nah, itu. Bukan kembali ke Islam, memang dia nggak pernah Islam kan dah. Oh gitu. Iya. Nggak pernah Islam dia. Ntar habis inilah selesai dia turun, kita serahkan ke bagian lapangan. Ada Ustaz Alif nanti, dia benar nggak mau belajar, nanti dimasukkan di Zoom tiap malam tuh ada kajian kepada para mualaf. Ada Ustaz kok yang nanti yang bimbing dia. Yang penting sudah ada nomornya kan? Iya ada udah. Bapaknya Islam, ibunya Kristen. Iya. Oh ini ada fotonya nih, dikirim ke saya nih. Kirim ke saya Bang Endi. Coba aku kirim ke Bang Juma ya. Itu udah. Ini yang mana dia ini di sini? Kayaknya yang gede badannya yang baju putih kali ya. Yang perempuan ini bukan? Bukan. Yang depan yang gede badannya nih kayak Pit. Nah, taruh dulu. Tunggu anaknya dulu. Habis itu syaratkan turun deh. Udah naik, udah selesai. Dah. Yang mana orang kamu itu? Yang baju putih ya? Bukan, yang paling belakang itu. Yang belakang mana? Itu ada yang paling belakang yang baju putih. Paling belakang baju putih. Oh ya udah. Dia pakai topi. KTP-nya ada kan? Dan tidak dikasih. Islam kan percuma KTP-nya. Udahlah, syaratkan aja nanti Bang Juma baru turun. Nanti kita Oke, pantau dari. baik, siap. Oke, baik. Nanti terkait sunatnya dikoordinasikan ya, Saudara Aliong ya. Iya Bang. Sakit nggak Bang disunat itu? Enggak sakit. Oke, Seminggu udah siap. nggak? 3 hari udah bisa main futsal. Oh iya. Iya. Nggak ada ini kan, penyakit gula nggak ada. Nggak ada. Asam urat Nggak ada. oke, aman Aja berarti. turun dulu, bisa one cam itu. Turun dulu, keluar TikTok baru masuk lagi. Bisa one Ya, cam udah itu. turun baru naik lagi. Oke. Kita tunggu ya. Iya Bang. Ya. Oke, silakan. Turun, habis itu keluar TikTok, baru naik lagi ke sini. Putus separuh katanya. Yang penting disyaratkan dulu, anaknya kan mau belajar tuh ya. Kita pantau nanti teman-teman. Siap. Baik. Pak Sekjen naik nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gurunda. Assalamualaikum sahabatku semuanya Bang. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi kan ada informasi disuruh naik tadi makanya aku neken. Mohon maaf Gurunda. Iya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Tadi kesal aja. Ada loloskan pendeta yang biasa yang kita temani di YouTube itu bermanja-manja. Waduh, ampun saya kalau cuman doktrin, dogma, ngeye pandai melilit lidah, meninggalkan materi yang sesungguhnya. Ada aja caranya ngeles kalau ditanya. Sekarang katanya Matius 5 itu hiperbola.
Jadi kalau ada yang memandang wanita dan ini cukup bertobat lah. Jadi buat apa Yesus mengatakan cungkil matamu? Itu hiperbola aja katanya. Aduh, gimana ceritanya? Kita mau tegasin, ndak enak, orangnya baik begitu. Sudah lama kita sama-sama di Komal. Dinaikkan pula tuh. Siapa Gurunda? Bom-bom. Yang mana ya? Tadi udah mana tadi? Oh ya. Mana dia tadi Bang? Belum ya? Belum minta permintaan ya? Siapa namanya tadi teman-teman? Aliong. Belum ada nih Aliong. Mana Aliong? Aliong? Ini permintaannya Cepat, banyak Aliong. banget ini, ada 40. Gimana? Aku juga Aliong baru mana, balik nih. Aliong? Aliong mana Aliong? Muslim tolong dibatalin dulu dong biar enggak sulit naikin ya nih, pusing gua. Mana nih? Belum ada nih Aliong. Belum ada Aliong. Belum. Aku telepon dulu deh, Bang. Oh bentar Bang katanya. Cepetan. Minta maaf Gurunda, baru bisa monitor karena habis perjalanan luar kota Gurunda. Mohon maaf Gurunda, baru sampai rumah ini. Apa, Dek. Siap. Gak apa-apa. Syukron abangku, Masya Allah, barakallahu fikum yang sudah follow kita semua di atas. Saya doakan antum semua diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallah. Mana dia Aliong nih? Udah aku telepon barusan. Iya katanya. Lu kalau udah disadatin Banyuma terus lu ngeprank ya selesai lu ya sama gua. Ya udah tuh, udah bisa on cam tuh dia. Oh ya on cam dulu, udah. Buka camnya. Aliong. Iya bentar Bang. Pakai baju tapi Iya pakai nih. lu Tangerang mana? Tangerang kota, kabupaten? Tangerang Kabupaten Bang. Oh ya gampang lah. Ada nanti yang hubungi rumah sunat Tangerang. Iya. Oh ya udah. Naikkan ke atas berdua sama Banyu. Bagaimana caranya ya? Besar. Nggak bisa, nggak bisa. Udah gini aja. Sendiri dia. Ayo. Nah, oke. Iya Bang. Ini serius mau Islam syahadat kan? Serius? Alhamdulillah. Orang tua dua-duanya sudah nggak ada. Nggak ada Bang. Kapan terakhir makan babi? Udah lama. Kapan itu? Semenjak saya kenal pacar saya udah enggak. Enak emang daging babinya. Enak sih. Tapi sekarang enggak. Enak itu sekarang enggak. Oke, mungkin dibutuhkan kali Ustadz Alif atau siapa gini untuk doakan. Sekali kita mengislamkan, kita serius meskipun KTP-nya Islam, tapi kita yakin anaknya memang betul-betul hidup ala Kristen gitu. Ustaz Alif ada nggak di bawah? Iya, sekalian doakan beliau istiqomah dan bisa menikah segera, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi memang yakin ya masuk Islam itu jalan yang jadi pilihan. Yakin. Alhamdulillah. Bukan karena hanya ingin wanitanya. Bukanlah. Mungkin karena wanitanya begitu cantik sampai akidah harus dibuang. Enggak. Enggak. Ini pacarnya monitor enggak nih? Enggak ada Bang. Jam segini udah tidur dia. Tapi sudah pernah mengungkapkan kalau mau masuk Islam gitu. Pernah. Oh. Beliau senang lah berarti. Ya nggak tahu senang atau enggak sih.
Tapi sudah yakin memang Islam benar kan ya? Benar. Kenapa kemarin saat ayah hidup enggak sama-sama ayah lakoni ajaran Islam? Nggak tahu juga sih, Bang, nggak pernah belajar tentang agama. Ayah gimana? Enggak sholat memang? Kalau ayah sering sholat, kalau ibu mah sering ke gereja. Tapi tetap serumah. Serumah, iya serumah. Oh. Jadi kalau Natal Bapak ikutan? Enggak. Kalau Bro, Idul Fitri Ibu ikutan? Bro, selama hidup lu pernah sholat nggak? Belum pernah. Oh, nggak pernah sholat dia banyak. Ya udah. Dia nggak pernah sholat. Tapi kalau sudah syahadat ini sholat dan puasa ya? Iya. Ikhlas. Ikhlas, Bang. Alhamdulillah. Tapi kulupnya nanti dibuang itu ikhlas? Apanya? Kulupnya dibuang? Ikhlas. Simpan aja kulupnya, bekas kulupnya jadikan jimat. Jimat apa? Jimat. Ustaz Alif ada monitor? Ustadz Alif di roomnya Ustadz Arif, Gurunda. Gimana? Saya telepon? Iya, boleh Dinda. Siap, saya telepon. Karena masih banyak oten di bawah, ada beberapa oten yang menunggu antrian nih, mau syahadat juga. Ada tarung hitam, ada jakri, ada marahai, ada del, ada di bawah Ustaz Alif. Ada beberapa oten di bawah yang sedang menunggu untuk kita syahadatkan. Bergiliran ya, ganti-gantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Alif. Halo. Halo. Monitor. Cek. Assalamualaikum. Alif nggak suara nih. Ustaz. Halo, assalamualaikum. Kok nggak ada suaranya ya? Ya udah ada. Ustadz Alif, aku telepon udah di sini. Lanjut. Aku pakai telepon, telat teleponnya, sinyalnya lebih cepat daripada sinyalku. Bentar, dari tadi pakai mic nggak ada suaranya. Aduh, gimana sih? Rekoman, lanjut aku monitor di bawah tadi. Iya, oke, kita proses syahadat langsung ya. Ada ini udah siap syahadat, udah siap diislamkan, udah siap mengikuti perintah-perintah Allah dan juga Nabi Muhammad untuk melakukannya sebagai seorang muslim, termasuk sunat, sholat, puasa, ya. Dan yang terpenting jangan mendekati pacarnya sebelum menikah. Ngobrol-ngobrol boleh, tapi melakukan hal yang lebih jauh itu nggak boleh, ya. Iya. Baik, konsentrasi, satu tangan yang kanan seperti ini, seperti saya. Begini. Iya, betul-betul khusyuk ya, kita konsentrasi, ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Maha lagi Pengasih dan Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, takbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Selamat ya, Dek. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini kita doakan dulu, kita aminkan semua doa yang dilantunkan oleh Ustadz kita. Nanti diaminkan ya, Ade Aliong. Nama lengkapnya siapa sih, nama sebenarnya? Nama lengkapnya Alpis Zakaria. Alpis? Ya. Kayak merek HP, bagus namanya. Aminkan aja setelah Ustadz kita berdoa, kita aminkan sama-sama, oke? Ya Bang. Oke, baik, silakan Dinda Liv. Oke, baik, terima kasih Gurunda dan semuanya ikhwan fillah ya. Kita berdoa bermunajat kepada Allah sejenak dari saudara kita yang kembali ke dalam ajaran Islam menjadi seorang muslim. Mohon bantu aminkan terutama yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena doa kami mewakili ya permintaan juga dari saudara-saudara kita semua, kan gitu, bantu aminkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin para guru semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa diri kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, memberikan petunjuk dan hidayah kepada saudara-saudari kami ya Allah, terutama pada malam hari ini ya Allah. Saudara kami mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, dan ya Allah kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka. Banyak di antara kami, saudara-saudara kami yang kami cintai, baik itu ayah maupun ibu kami, adik atau kakak kami, atau orang-orang yang kami cintai saat ini masih belum mau menerima kebenaran Islam, masih belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka sehingga mereka dimudahkan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jangan Engkau cabut ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi segala kebaikan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, terima kasih, berikanlah anugerah kepada kami ya Allah, keturunan, pasangan, anak, cucu ya Allah, yang soleh dan solehah ya Allah, yang meneruskan jejak agama para pejuang-pejuang agama Engkau ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah. Rabbana afrig alaina sabra wasabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kuatkan pendirian kami ya Allah, pendirian guru-guru kami ya Allah, pendirian para pejuang Islam ya Allah, pendirian para penegak kalimah la ilaha illallah. Kuatkan pendirian mereka ya Allah, kuatkan mereka ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah yang selalu menyerang agama Engkau ya Allah, juga kaum-kaum hasad dan juga orang-orang munafik yang selalu menyerang agama Engkau ya Allah. Kuatkan pendirian para pejuang agama Engkau ya Allah. Rabbana atina fid
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala adihiniyah wa kullu niyatin sholihah bi barakatis suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Mungkin saat ini kalau dari masalah doa saya cukupkan. Selanjutnya tausiah, pandangan, pendapat dan sebagainya silahkan dari para guru yang lain. Terima kasih. Izin dulu ya, karena di sini saya undang tamu kita A.A. Jenggala ini. Beliau adalah rumah sunat di Tangerang. Jadi beliau nanti angkor di belakang layar. Silakan Bang A.A. mengenai sunatnya Bang A.A. Kemute A. Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan guru-guru semuanya. Aliong, namanya siapa Aliong? Nama asli Iya. Alpis Jakaria Bang. Tinggalnya di Tangerang. Di mananya? Di Taman Adiasa Bang, dekat stasiun Tiga Raksa. Adiasa tuh Tiga Raksa ya. Ini nih, mau sunat ya, mau hitan ya? Iya. Ya kalau memang seperti itu nanti insya Allah saya komunikasikan sama tim, nanti ya japri aja ya biar enak komunikasinya. Iya Bang, siap. Nanti biar dijadwalkan kira-kira kapan, info selanjutnya via japri aja ya biar enak. Iya. Nanti ke Bang Andi aja ya. Nanti saya kasih nomornya dia ke antum. Siap. Oke, selesai. Bang Handi. Ya. Jadi jangan lupa dikasihkan ke Julius, karena Julius itu nanti yang akan setor datanya ke saya nanti kan. Sertifikat dulu kok. Ya, sertifikatnya kan dibuat Julius. Nah, per bulan itu Bang Julius itu setor sertifikat ke saya. Jadi biar saya pegang semuanya gitu, termasuk nomor HP-nya beliau juga gitu ya Bang Handi ya. Iya. Oke, thank you. Lanjut, Gurunda, lanjut. Assalamualaikum Kang Kian Santang, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sekalinya pulang umroh ini Akang ini makin ganteng aja, bercahaya kali wajahnya. Oh iya, sedikit ini Gurunda, kita mau sounding ke tempat Pak Desma yang kemarin terdampar di Jakarta itu. Saya beserta Bang Alip, Ustadz Alip mau ke tempat beliau Gurunda, penyerahan yang kemarin. Jangan panggil aku Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Titip salam sama beliau, teman-teman sekalian. Ya, jadi adek ini habis ini seperti biasa ya. Nanti mandi, terus habis itu belajar sholat pelan-pelan, belajar mengaji ya, baca Quran. Nanti jadi ustadz, iya kan? Iya Bang. Biar bimbing istrinya nanti. Jadi ustadz nanti bimbing istrinya, biar anak-anaknya menjadi anak yang soleh kan gitu. Jangan lagi makan yang tadi, yang makan babi itu haram, itu nggak boleh. Ya Bang. Di agamanya yang kemarin juga Yesus mengharamkan itu. Di dalam Matius 5:19 itu nggak boleh makan babi. Oke? Ya. Mungkin sebelum kita rehat ada yang ingin ditanyakan barangkali? Udah kayaknya cukup banyak Pak. Ini kita turun semua lagi, kembali normal diskusi. Boleh. Antri banyak nih di bawah, oke? Iya. Oke, kita selesaikan di belakang layar nanti ya. Izin turun Gurunda semuanya. Lanjut semuanya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin Gurunda mau langsung OTW Gurunda. Izin tuh semuanya. Hati-hati di jalan. Siap. Oke, buat semuanya syukron jazakallahu khairan katsiran, buat Bang Along istiqomah ya Bang Along ya.
Oke. Iya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, izin turun juga Gurunda. Harus meneruskan perjalanan mencebut kitab suci. Iya. Oke, semuanya. Hati-hati jalan. Ayah dan semua ya. Terima Semangat kasih. terus. Siap, Ustaz baik, Alif. baik semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Adek ini juga mau rehat, mau istirahat dulu. Iya bang, makasih Oke, bang makasih ya. Sama-sama, nanti koordinasi dengan tim kita ya. ya. Ya bang, siap. Oke, sehat terus. Sukses sampai ke pelaminan. Ya bang, makasih ya. Terima kasih. Siap, sama-sama. Allahu Akbar. Gurunda mau Gimana? lanjut diskusi?